dari UMKM yang saat ini juga topiknya yaitu pentingnya di sini. Di minggu 2 kami mewawancarai UMKM yang saat ini juga topiknya yaitu pentingnya NPWP atau NIK sebagai identitas perpajakan bagi UMKM. Nah, sebelumnya Pak, Bapak sudah tahu belum NPWP dan Tahu. Baik, gak tahu ya. Nah, jadi NPWP atau biasanya nama panjangnya itu nomor pokok wajib pajak. Jadi sederhananya adalah nomor identitas atau biasa seperti disebut sebagai KTP itu tuh digunakan sebagai wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak dan juga pemotongan pajak. Yang mungkin kan biasanya kita tahu bahwasannya kadang pelaporan pajak dan juga pemotongan pajak itu biasanya hanya untuk karyawan kan. Nah, kalau untuk UMKM ada juga nih untuk melakukan pelaporan pajak dan juga pemotongan pajak. Selanjutnya yaitu NIK. Kalau NIK sendiri apakah Bapak sudah tahu? Sudah tahu. Oke. Baik, NIK atau nomor induk kependudukan itu biasanya terdapat pada di KTP kita yang bisa paling atas. Itu dapat digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi karena untuk saat ini juga NPWP dan NIK itu satu nomor. Dan selanjutnya oleh karena itu penting nih bagi setiap pelaku UMKM untuk memastikan bahwa data yang ada di NIK ataupun nomor yang ada di NIK ataupun yang di NPWP itu tuh sesuai dengan data yang ada di perpajakan. Ya, Nah, sama ya. Iya benar. Nomornya sama atau ini ya, connect? Nomornya sama, biar nanti terkoneksi di sistem perpajakan. Berarti nomor NIK dengan nomor NPW sama ada? Iya, untuk sudah dari tahun 2020 itu sudah sama ininya. Oh, berarti saya ini sama berarti. Karena memang ada yang sama dan ada yang beda. Tapi dari saya sendiri untuk tahun sekarang ini saya pembuatan NPWP sudah sama gitu. Nah selanjutnya Pak, mengapa NPWP atau NIK itu penting bagi UMKM? Mungkin Bapak tahu? Tidak tahu. Baik. Jadi yang pertama yaitu sebagai identitas resmi perpajakan, yang dimana tadinya kan NPWP atau NIK itu sebagai tanda pengenal resmi untuk pelaporan perpajakan kan. Oke, yang kedua itu untuk memudahkan pengusaha, untuk memudahkan pengurusan administrasi usaha. Contohnya biasanya kan kalau UMKM ada pengurusan NIB atau nomor izin berusaha, atau mungkin kalau UMKM-nya di sektor makanan ada pengurusan halal gitu. Nah itu biasanya juga pastinya akan diminta NIK, nomor induk kependudukan atau biasanya NPWP. Nah selanjutnya yaitu akses ke layanan perpajakan digital. Jadi kan untuk saat ini ada juga layanan perpajakan digital yang biasanya kita kenal DJP atau yang sekarang itu Cortex ya. Yang dimana aplikasi Cortex ini pasti memerlukan nomor NPWP atau nomor NIK kita. Cortex itu aplikasi perpajakan untuk laporan pajaknya. Oh iya, jadi kalau yang dulu tuh namanya DJP online kan, Direktorat Jenderal Pajak Online, yang dimana kita isinya masih pakai kertas yang masih ini. Nah untuk saat ini ada namanya Cortex. Jadi Cortex itu sudah by online semua ininya. Nah selanjutnya untuk menghindari kendala administrasi atau data yang tidak sesuai. Contohnya nih, ternyata pas mau pelaporan di Cortex atau di aplikasi perpajakannya Bapak salah menginput email atau salah menginput nomor HP. Jadi di situ juga kita bisa bantu uruskan untuk mengverifikasi dan memvalidasi datanya lagi agar konkret dan sesuai. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya memastikan data identitas yang benar. Pelaku UMKM perlu memastikan beberapa data yang benar atau yang memang sesuai dan juga terbaru, seperti NIK-nya sesuai dengan KTP, nama lengkapnya sesuai dengan dokumen atau identitas, alamat tempat tinggal atau alamat usaha yang benar dan juga sesuai dengan domisili saat ini, nomor telepon yang pastinya aktif, alamat emailnya yang aktif dan bisa diakses atau bisa untuk diterima kode OTP, dan juga data usaha yang sesuai dengan kondisi sebenarnya atau saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Destrika. Dipersilakan. Nah, apabila terdapat perubahan data tersebut, sebaiknya segera dilakukan atau pembaharuan agar tidak menimbulkan kesalahan Lihat saya. atau kendala di pengelolaan. Nah, maka menyebut perpajakan yang valid itu dengan data yang benar dan lengkap. UMKM akan memperoleh manfaat seperti lebih mudah mengakses layanan, memperlancar proses administrasi usaha, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, dan mendukung kegiatan perpajakan yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan lembaga keuangan tersebut. Nah, NPWP atau NIK itu merupakan identitas penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelaku UMKM perlu memastikan bahwa data identitas yang dimiliki sudah benar, lengkap, dan selalu diperbarui apabila terjadi perubahan. Dan dengan data yang valid, pengelolaan administrasi tersebut
dan perpajakan akan menjadi lebih mudah dan tertib. Seperti itu. Sekali. Lanjut deh. Lanjut. Baik, itu saja penjelasan dari kami terkait apa itu pengertian dari NIK, NPWP, dan pentingnya NIK dan NPWP bagi usaha UMKM. Selanjutnya mungkin topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Yeah, yeah, Bobby Valentino.